Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Adila Cesa Fitri dari NIM 38. Saya Rea Khairiah dari NIM 20. Saya Umayyah Salsabila dari NIM 24. Saya Sasana Dawidana dari NIM 33. Saya Putri Wulandari dari NIM 44. Kami akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran interaktif yang berjudul Gelombang Elektromagnetik. Media ini dibuat menggunakan Geneli dan berisi penjelasan dasar mengenai konsep gelombang elektromagnetik dalam fisika. Media ini dirancang agar pembelajaran lebih menarik karena dilengkapi dengan animasi, ilustrasi, dan penjelasan yang ringkas. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan isi dari setiap bagian yang ada di dalam media. Nah, untuk tampilan awalnya, di sini ada menu Start. Ketika kita klik Start, akan muncul pilihan menu, yaitu yang pertama simulasi. Nah, simulasi ini ada 4 menu pilihannya: simulasi, materi, video, dan juga kuis. Nah, untuk simulasi ini akan dijelaskan oleh Rea Khairiah. Pada bagian simulasi atau pada bagian menu simulasi ini, jadi ketika siswa ini mengklik simulasi, maka terdapat menu awal simulasinya. Nah, di sini siswa dapat memilih simulasi yang terkait mengenai materi gelombang elektromagnetik. Jadi ada 3, di mana ada simulasi gelombang radio, simulasi pembentukan gelombang elektromagnetik, dan juga ada eksplorasi pembentukan warna dengan cahaya RGB. Nah, contohnya ketika kita mengklik simulasi pembentukan gelombang elektromagnetik, pada tampilan ini, pada simulasi pembentukan gelombang elektromagnetik, di sini ada tampilan kan, ada tujuan, kemudian ada menu juga, ada 3 menu yang terdapat di simulasi ini. Jadi ada layar, ada panduan untuk petunjuk simulasinya, kemudian yang di tengah ini, jadi siswa dapat kemudian yang di tengah ini, siswa dapat melakukan simulasi secara langsung di frame Genially-nya langsung. Nah, ketika diklik, jadi langsung pada simulasi. Kami juga menyusunnya itu dengan menggunakan Pad Colorado. Jadi kita hanya memasukkan Pad Colorado saja. Siswa dapat mengaplikasikan atau mensimulasikannya secara langsung tanpa mengunjungi situs pad-nya langsung. Kemudian yang ketiga itu ada tampilan lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik, jadi ini merupakan hasil simulasi yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, ketika siswa sudah melakukan simulasi tersebut, siswa dapat menulis di lembar kerja peserta didik. Nah, akan tetapi di Genially ini, jadi tidak menyediakan fitur untuk mengisi secara langsung. Nah, oleh karena itu, kita menyusunnya itu dengan Gform, bantuan Gform. Jadi, dari isi lembar kerja peserta didik sebagai arahannya, kemudian siswa dapat memasukkan jawabannya itu pada Gform-nya. Boleh diklik Gform-nya tersebut. Ini Gform ini ada yang warnanya hijau. Yang warna hijau ini Gform-nya. Nah, jadi ketika mengklik Gform tersebut, siswa diarahkan untuk mengisi hasilnya. Nah, di sini ada simulasi terkait dengan apa yang kita pilih itu.
Nah, siswa di sini mengisi identitas dulu. Nah, tujuan dari Gform-nya ini agar siswanya juga dapat mengisi hasil simulasi dan juga gurunya juga atau pengajarnya juga dapat melihat hasil simulasi yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut itu bagaimana. Oke. Nah, jadi setelah sudah mengisi Gform-nya ini, siswa dapat kembali atau pada tombol back ini siswa dapat kembali dan juga ketika diklik tombol back, nah siswa akan masuki ke menu awal lagi, menu awal simulasi yang dipilihnya itu simulasi pembentukan gelombang elektromagnetik. Nah, bisa ke tombol back lagi. Nah, jadi pada tampilan menu simulasi ini, ketika kita mengkliknya tadi, baik itu di simulasi gelombang radio, pembentukan gelombang elektromagnetik, maupun pada pembentukan warna dengan cahaya RGB, itu tampilannya seperti itu. Jadi terdapat 3 menu, di mana ada petunjuk simulasinya, kemudian ada play to simulation-nya, dan juga ada lembar kerja peserta didik dan diarahkan ke tampilan Gform. Oke, untuk simulasi, ini kami sudah menyesuaikan secara sesuai dengan materi gelombang elektromagnetik tersebut. Oke, untuk ke menu selanjutnya, kita dapat mengklik tombol navigasi di kiri atas. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Humaira Salsabila. Baik, untuk materi di sini telah kami sediakan 4 materi terkait gelombang elektromagnetik. Nah, karena di channel ini tidak menyediakan fitur untuk menampilkan PDF, maka otomatis akan membuka ke tab baru. Nah, langsung saja untuk pembahasan pertama. Nah, di sini terdapat materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Nah, untuk materi 1 yaitu terkait pembahasan terkait radiasi elektromagnetik. Nah, yang dimana pembahasan di sini itu terdapat radiasi elektromagnetik, lalu spektrum elektromagnetik, sifat-sifat radiasi gelombang elektromagnetik, serta sumber radiasi elektromagnetik. Oke, selanjutnya kita bisa mengklik untuk materi kedua. Yaitu terkait pemanfaatan elektromagnetik, yang dimana pembahasan di sini terkait pemanfaatan radiasi elektromagnetik serta bahaya gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik untuk materi ketiga. Materi ketiga di sini terkait hubungan medan magnet dan medan listrik. Yang dimana pembahasan di sini terdapat definisi dari medan listrik dan medan magnet, lalu penyebab timbulnya medan listrik dan medan magnet, rumus medan listrik dan medan magnet, serta contoh medan listrik dan medan magnetnya. Dan untuk materi keempatnya, nah di sini terdapat gaya Lorentz gelombang elektromagnetik, yang dimana pembahasan di sini terdapat definisi dari gaya Lorentz, arah gaya Lorentz, manfaat gaya Lorentz, prinsip-prinsip kerja, serta penerapan dari gaya Lorentz. Nah,
Dari 4 materi gelombang elektromagnetik sudah kita pahami, maka untuk siswa kembali ke menu utama, kita itu bisa mengklik tombol kembali di bagian kiri atas. Nah, untuk video saya sendiri yang akan menjelaskan, saya sendiri adalah Cesa Fitri yang akan menjelaskan. Nah, ketika kita mengklik video, dapat dilihat untuk tampilan video pembelajaran gelombang elektromagnetik ada 4 video. Yang pertama, video penjelasan terkait perbedaan gelombang mekanik dan elektromagnetik. Bisa diklik. Oke, di sini menampilkan video dari penjelasan terkait perbedaan gelombang magnetik dan gelombang mekanik dan elektromagnetik. Nah, untuk ke menu sebelumnya dapat diklik tombol di kiri atas. Nah, untuk video kedua ini ketika kita mengklik terdapat video penjelasan dari radiasi elektromagnetik. Nah, sama seperti video pertama, ketika kita mau ke menu sebelumnya, kita dapat mengklik bagian tombol di kiri atas. Nah, untuk video ketiga, ketika kita mengklik, ada penjelasan dari pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Masih sama, ketika kita mau ke menu awal, kita dapat mengklik tombol di kiri atas. Dan terakhir yaitu penjelasan terkait gaya Lorentz. Ketika kita mengklik, terdapat penjelasan gaya Lorentz ya teman-teman. Nah, sama seperti video 1, 2, dan 3, ketika kita kembali ke menu awal, kembali ke menu sebelumnya, kita dapat mengklik tombol di kiri atas. Itu dia yang ada di menu video pembelajaran. Nah, untuk kembali ke tampilan awal, kita dapat mengklik tombol di bagian kanan bawah ya, teman-teman. Dan terakhir, untuk menu quizzes akan dijelaskan oleh Putri Wulandari dan Sausan Nada Widana. Oke, baik. Kita akan masuk ke menu quizzes. Pertama, kita klik tombol quizzes. Oke, kita sebelum memulai quizzes, kita pencet dulu. Kita klik dulu tombol start. Klik. Oke. Di quizzes ini terdapat 10 soal, di mana soal itu terdiri dari beberapa materi yang sudah dijelaskan dari penulis sebelumnya. Nah, di sini ada soal yang pertama. Perambatan cahaya dengan perantaran gelombang dapat dibuktikan oleh gejala. Misalkan peserta didik memilih jawabannya interferensi. Klik jawaban interferensi. Jika jawabannya benar, ada tulisan jawaban kamu benar dan bisa melanjut ke soal berikutnya. Nah, misalkan soal yang kedua, gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling tinggi adalah, misalkan peserta didik memilih jawaban yang mengklik jawaban yang gelombang radio. Nah, klik. Oke, ini soal yang ketiga. Misalkan sinar yang menggunakan
yang menggunakan untuk remote adalah misalkan peserta didik mengklik jawaban yang cahaya tampak. Klik. Nah, yang keluar jawabannya belum tepat. Kalau misalkan jawabannya belum tepat, akan ada tulisan jawaban kamu belum tepat. Tetapi ketika jawabannya belum tepat, jangan khawatir, bisa melanjut ke soal berikutnya. Nah, sama pada tampilan ke soal 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya akan begitu. Kalau misalkan jawabannya benar, ada tulisan jawaban kamu benar, dan ketika jawabannya salah, ada tulisan jawaban kamu salah. Tetapi benar atau salah itu akan bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Jawaban benar atau salahnya untuk mengukur seberapa banyak jawaban yang benar dan salahnya ketika menjawab soal kuisis. Nah, selanjutnya setelah melakukan kuisis itu ada dua pilihan. Peserta didik bisa memilih antara pengayaan dan remedial, di mana kalau misalkan pengayaan ini untuk ke soal-soal tambahan. Kalau misalkan remedial itu peserta didik bisa mendalami lagi soal yang sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk dua menu ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sausanada. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini setelah menyelesaikan soal kuis akan ada dua pilihan ya, yaitu pengayaan dan juga remedial, di mana kedua opsi ini sama-sama memiliki 5 soal, di mana di soal pengayaan ini dikhususkan untuk siswa yang merasa sudah menguasai materi dan juga ingin memperdalam pemahamannya lagi melalui soal-soal tambahan. Nah, kalau misalkan siswanya ingin memperbaiki pemahamannya atau merasa dirinya itu perlu mengulang materi yang sudah dijawab tadi melalui soal kuis, mereka bisa memilih opsi remedial. Misal kita pencet salah satu opsi yaitu remedial. Maka tampilan yang muncul seperti ini, sama seperti soal kuis tadi. Dia tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya, jadi siswa ini harus terus menjawab sampai soal yang terakhir. Misal di sini soal pertama kita menjawab opsi A. Di sini akan diberitahu kalau jawabannya belum tepat dan juga akan diberikan penjelasan mengenai jawaban yang benarnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke soal berikutnya. Misal di sini kita pilih opsi C. Nah, di sini jawabannya itu benar. Dan di sini juga terdapat penjelasan mengenai jawaban yang dipilih tadi. Mengenai jawaban yang benarnya. Dan seperti itu sampai soal yang terakhir. Nah, setelah siswa menyelesaikan soal pengayaan ataupun soal remedial, siswa bisa kembali ke menu utama dengan memencet tombol yang bergambar rumah ini. Dia akan langsung ke tampilan utamanya. Seperti itu. Oke, itu dia penjelasan dari kami kelompok 4 terkait media pembelajaran yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh.